Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Timnas semakin kuat, Sintayong makin percaya diri. Sang juara bertahan akui Timnas Indonesia berbahaya dan ditakuti. FIFA disebut beri dukungan Erick Thohir untuk jadi ketum PSSI. Demi Timnas Indonesia, Ilyas Spasojevic latihan sampai tersungkur. Dalam sebuah video yang diunggah Spasojevic di Instagram pribadinya, striker naturalisasi Timnas Indonesia itu menjawab pemanggilan ke pemusatan latihan dengan kerja keras. Ia melakukannya sampai tersungkur di lapangan. Terlihat beberapa momen pemain berdarah Montenegro itu penuh keringat. Dalam keterangan unggahnya itu, Spaso bahkan menuliskan kerja keras untuk Indonesia. Tak pelak unggahan tersebut ramai mendapat komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan semangat sembari meminta agar sang pemain bisa menjawab keraguan publik. Gaya Sadil Ramdhani saat giring bola di komen Barclay. Dalam sebuah unggahan akun Instagram @PSSI, terlihat Sadil Ramdhani tengah menggiring bola di atas lapangan. Potret pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani saat menggiring bola itu pun sukses jadi bahan candaan dari Barclay. Ia menyoroti winger Timnas Indonesia tersebut karena matanya. Ternyata tak cuma gelandang Persib Bandung tersebut yang berkomentar. Striker naturalisasi Ilyas Spasojevic pun mengeluarkan komentar dengan emot ketawa sambil mengeluarkan air mata. Sah GBK resmi jadi venue Timnas Indonesia versus Kamboja. Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK terpantau full book pada tanggal 23 Desember 2022, di mana dalam pantauan bolatimes.com dari situs resmi reservation.gbk.id, SUGBK sudah full book dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Dari data tertulis yang ada dalam laman tersebut, SUGBK akan dipakai untuk event AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 alias Piala AFF 2022. Ini akan menjadi pertandingan perdana skuad Garuda, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022 nantinya. Jelang Piala AFF 2022, Muhammad Riyandi malah ambil cuti dari Timnas. Penjaga gawang Timnas Indonesia Muhammad Riyandi pamit sejenak dari pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia. Sebab pemain Persis Solo itu akan melangsungkan pernikahan pada Minggu 18 Desember. Gelar juara pada turnamen 2 tahunan itu diharapkan bisa menjadi kado pernikahan manis bagi keduanya. Riyandi pun mengaku mengundang rekan-rekan tim dan tim pelatih untuk hadir di pernikahannya. Namun mereka tidak sempat hadir karena baru berangkat ke Jakarta pada Minggu 18 Desember. Usai melangsungkan pernikahan, bulan madu Riyandi pun harus ditunda terlebih dahulu sebab sang pemain akan kembali ke skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Sintayong sebut Spasojevic siap unjuk gigi. Timnas Indonesia sudah menjalani 2 kali laga internal pada pemusatan latihan atau TC di Bali jelang Piala AFF 2022. Dalam laga internal tersebut, performa penyerang gaya Garuda Ilyas Spasojevic ternyata menarik perhatian Sintayong. Sintayong menyebut bahwa performa Spasojevic sudah jauh lebih meningkat. Tak hanya soal penampilan, mental dan fisik Spaso juga dinilai berkembang begitu pesat. Sintayong sendiri sempat dikritik karena tak kunjung memanggil Spaso ke skuad Timnas Indonesia, padahal performanya di level klub begitu impresif. Gara-gara golongan darah, Asnawi pindah dari gelandang ke posisi bek. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menjelaskan hal-hal berbau sains olahraga seperti sidik jari dan golongan darah turut mempengaruhi penentuan posisi seorang pemain. Indra lantas mencontohkannya dengan kasus perubahan posisi Asnawi Magwalam ketika masih membela Timnas Indonesia U19 yang awalnya gelandang bertahan menjadi bek sayap. Menurutnya hal itu turut didasarkan pula pada golongan darah dan sidik jari. AFF tinggal menghitung hari, pelatih Thailand coret 1 pemain penyerang. Pelatih Thailand Mano Polking mencoret 1 pemain menjelang Piala AFF 2022. Pemain yang dicoret itu ialah Terasakoy Pimai, penyerang 20 tahun itu bermain untuk klub Port FC. Hal tersebut lantaran di skuad Gajah Perang telah memiliki banyak opsi penyerang. Demi keseimbangan tim, Mano Polking mencoret Terasakoy Pimai yang memiliki usia masih muda, jadi masih memiliki banyak waktu dan masa depan. Timnas Thailand sendiri sudah berangkat menuju Malaysia pada 17 Desember 2022 malam. Vietnam sudah berangkat ke Laos, Timnas Indonesia masih TC.
Timnas Vietnam memutuskan berangkat ke Laos guna menghadapi Piala AFF 2022 pada hari Sabtu kemarin. Timnas Vietnam sendiri diharapkan memiliki waktu 4 hari untuk berlatih dan menambah opsi taktis sebelum bertanding dengan Laos pada 21 Desember. Berbeda dengan Vietnam, Timnas Indonesia bakal memulai Piala AFF 2022 dengan bermain di kandang sendiri. Terkait kondisi skuad, Sintayong mengaku bila Timnas Indonesia saat ini masih memiliki beberapa hal yang harus diperbaiki. Sang juara bertahan akui Timnas Indonesia paling ditakuti dan berbahaya. Pelatih Thailand Mano Polking mengakui Timnas Indonesia adalah tim paling menakutkan di grup A Piala AFF 2022. Mano Polking pun mengungkapkan misi Thailand sebelum melawan Timnas Indonesia pada partai ketiga mereka di grup A. Itu berarti Thailand harus mengumpulkan poin sempurna pada 2 pertandingan awal sebelum berkunjung ke Indonesia. Mano Polking sendiri mewaspadai tekanan dari pemain ke-12 Indonesia yang diharapkan bisa memadani tribun penonton SUGBK, dan Mano Polking sendiri beranggapan timnya akan mendapatkan tekanan luar biasa dari supporter Timnas Indonesia. FIFA disebut beri dukungan Erick Thohir maju ketum PSSI. Pengamat sepak bola yang juga founder Football Institute Budi Setiawan menyebut adanya sinyal dari FIFA yang mendukung Erick Thohir maju sebagai Ketua Umum PSSI. Sinyal yang dimaksud adalah tampilnya Menteri BUMN itu pada postingan akun media sosial resmi FIFA yang mengomentari laga final Piala Dunia 2022. Menurut Budi, itu tidak bisa diartikan sepele, karena sejauh ini bisa dibilang non-player football yang masuk dalam official IG akun World Cup hanyalah Erick Thohir. Hal tersebut menurut Budi menunjukkan bahwa hubungan Erick Thohir dengan FIFA, khususnya Presiden FIFA Gianni Infantino, bukan hubungan yang biasa. Bisa dibilang ini merupakan endorse dari FIFA untuk Erick Thohir menjadi ketum PSSI. Timnas makin kuat, Sintayong makin percaya diri. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan timnya makin solid dan kuat jelang Piala AFF 2022. Tentunya hal itu buah kerja keras dari skuad Garuda. Sintayong sendiri mengatakan sangat puas dengan berbagai kemajuan yang diperlihatkan tim asuhannya. Kondisi itu menandakan program TC berjalan sangat baik buat Timnas Indonesia. Pelatih Korea Selatan itu pun mengatakan akan memaksimalkan waktu yang ada agar timnya makin sempurna. Iwan Bule ungkap sosok yang punya peran sentral di balik skuad Garuda. Jelang pertandingan perdana skuad Garuda di Piala AFF, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengungkapkan sosok yang punya peran sentral di balik skuad Timnas Indonesia. Bukan cuma pelatih atau manajer, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan jika sosok yang berperan cukup besar di Timnas Indonesia tak lain adalah Kitman. Mereka membantu mempersiapkan seluruh perlengkapan dan keperluan tim saat latihan maupun ketika akan melakoni pertandingan. Iwan Bule pun menyoroti kehadiran Kitman Timnas Indonesia bernama Muhni, yang sangat diapresiasi dalam membantu Timnas Indonesia. PSSI gelar KLB Februari 2023, dua sosok ini mejeng jadi kandidat kuat. PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Februari 2023 untuk mencari kepengurusan terbaru termasuk Ketua Umum yang saat ini diduduki oleh Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Ada 2 calon kuat yang dinilai layak menjadi kandidat Ketua Umum PSSI, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Madura United Ahsanul Kossasi. 2 calon Ketua Umum PSSI itu muncul atas penilaian dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki. Dipecat dari klub Liga Slovakia, Egy Maulana Fikri berkarir di Indonesia. Egy Maulana Fikri baru saja berpisah dengan klub Slovakia Zlate Moravce. Egy sendiri memiliki karir yang cukup menarik, di mana di level senior pemain kelahiran Medan, Sumatera Utara itu belum pernah bermain di Liga Indonesia, tepatnya BRI Liga 1. Belum lama ini beberapa klub BRI Liga 1 pun sempat disebut-sebut tertarik memulangkan Egy Maulana Fikri. Sebut saja Dewa United dan Persib Bandung. Selain kembali ke tanah air, Egy Maulana Fikri sebenarnya bisa tetap berkarir di luar negeri, misalnya mencoba peruntungan di Asia Timur. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya hanya dari Halo Timnas.